Apa yang mau kita irikan? Apa yang mau kita dengkikan? Semuanya yang mengatur, semuanya yang mengatur, semuanya yang memberi, Al-Mu'ti, Al-Mani yang mencegah, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, Al-Mu'izzu yang memuliakan, Al-Mudhillu yang menghinakan. Semuanya adalah Allah. Apa yang mau kita irikan kepada orang lain? Kalau kita dalam rasa kita sadar, bukan hanya tahu, sadar. Karena sadar dan tahu itu lain. Kalau sadar dalam bahasa Arabnya identik dengan ma'rifah, kalau hanya tahu identik dengan kata alimah. Ya baitin nabi, ya safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكنون أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة أنطر جسادنا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى الوصول وسلم عدد كمالك بكماله برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tingkatan atau maratibul hudur ma'allah, tingkatan-tingkatan merasa hadir bersama dengan Allah. Dan ini merupakan bagian daripada ilmu ketuhanan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qulu rabbaniyina bima yu'allimuna al-kitab wa ma kuntum tadrusun. Dan adakah kalian semua rabbaniyina, ahli rabbani, ahli ketuhanan, orang-orang yang dekat dengan Allah. Bima tu'allimuna al-kitab, dan apa yang dalam Al-Quran kalian mengajarkannya. Wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang dalam Al-Quran kamu belajar. Adapun tingkatan hudur, yang pertama al-hudur ma'allah bi musyahadati wa sunu'atihi, la ilaha illallah illa ta'ala illallah. Tingkatan yang pertama adalah hudur, merasa hadir ma'allah, bersama Allah, bimusyahadati wa sunu'ati, dengan menyaksikan perbuatan Allah
La ilaha illallah, yang mana perbuatan-perbuatan Allah terkandung dalam penghayatan ini menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Penghayatan ini terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, la fa'ila illallah, artinya tidak ada yang fa'il, yang hakiki, yang mengerjakan atau sutradara yang hakiki, illallah, kecuali Allah. Hadir yang tingkatan yang pertama, yaitu diri di dalam perasaan, di dalam hati, di dalam pikiran, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Dunia ini ibaratkan dalam pewayangan adalah pentas atau clear, sedangkan perbuatan-perbuatan makhluk dan manusia bagaikan wayang. Tidak ada di dalam suatu pementasan wayang kulit, wayang itu bergerak sendiri atau diam sendiri. Pasti yang menggerakkan, yang menggerakkan satu, yaitu adalah dalam. Begitu juga dengan alam semesta. Tidak ada daun yang jatuh, tidak ada angin yang bertiup, tidak ada makhluk atau perbuatan makhluk. Itu semuanya adalah hakikatnya adalah perbuatan Allah. La fa'ila illallah, tidak ada fa'il yang hakiki kecuali Allah. Dan ini merupakan harus diletakkan di dalam perasaan, di dalam rasa. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, Qul kullu min indillah. Qul, katakanlah Muhammad, kullu min indillah, semuanya berasal dari Allah. Dan dalam akidah kita, keyakinan kita, rukun iman yang ke-6 adalah qadar dan qadar. Qadar adalah ketentuan, qadar adalah takdir atau ukuran. Semuanya yang menentukan khairihi wa syarrihi, baik yang baik atau yang jelek, minallahi murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan suatu rukun iman. Rukun iman yang ke-6 yang kita harus percaya bahwa tidak ada kejadian apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada sesuatu, satu derap pun, satu atom pun itu pindah atau bergerak kecuali atas izin Allah, dengan kehendak Allah. Sehingga dengan izin Allah dan kehendak Allah, iradati wa qudratihi, dan kuasa Allah, kita harus yakin semantap-mantapnya. Tapi dalam keyakinan ini kita berbeda dengan kelompok Mu'tazilah atau Qadariyah. Dalam kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah, dia berkeyakinan bahwa perbuatan makhluk terserah makhluk, tidak ada satu kautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini suatu keyakinan yang menyimpang, dan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan adapun Allah khalaqakum, menjadikan kalian semua, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan. Juga pun tetapi kita seorang Asy'ari atau Maturidi, tanda kutip Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus berkeyakinan jangan seperti keyakinan orang-orang Jabariyah. Orang Jabariyah memang betul semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul annal fa'il hakiki wallah, fa'il hakiki wallah.
Akan tetapi orang Jabariyah secara zahir tidak memakai adab syar'i, sehingga meskipun yang jelek, meskipun yang buruk dinisbatkan secara ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau terjadi perbuatan jelek, misalkan orang berzina, mereka mengucapkan bahwa yang berzina adalah Allah, sehingga pada akhirnya orang-orang Jabariyah berkeyakinan asalkan iman, urusan jelek dan urusan baik itu adalah urusan Allah, karena semuanya itu adalah dari Allah. Akan tetapi orang-orang kita harus Ahlussunnah wal Jamaah harus punya adab syar'i. Meskipun kita hakul yakin seyakin-yakinnya tentang adab dari Allah, tetapi diajarkan di dalam Al-Quran adab syar'i, yaitu bagaimana secara zahir, secara lisan kita mengucapkan kalau yang baik min indillah. Akan tetapi kalau buruk syar famin nafsi, dari dirimu atau dari diri kita sendiri. Inilah adab syar'i. Dari lisan kita harus mengucapkan kalau yang buruk berasal dari nafsu kita, berasal dari kita, yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tata krama secara syar'i. Meskipun secara batin kita harus berkeyakinan semantap-mantapnya annal khaira wa syarra min Allah. Sesungguhnya kebaikan dan keburukan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tingkatan ini kita merasa hadir bersama dengan Allah. Kita bermusyahadah. Kita menyaksikan apa-apa yang Allah ciptakan di dunia dan isinya, semuanya apa yang terjadi dan yang akan terjadi semuanya adalah firman Allah. Apabila orang tersebut sampai kepada maqam ini, maka dalam hatinya akan hilanglah riya, akan hilanglah sum'ah. Apa yang mau kita lihatkan, apa yang kita mau kita sum'ahkan, sedangkan semuanya khairihi wa syarrihi Allah. Dan juga apabila kita sudah meresap dalam satu balik perasaan ini, al-hudur ma Allah bi musyahadati maslahatihi, maka dalam hati kita hilanglah perasaan kibir, penyakit sombong, penyakit ujub. Apa yang mau kita ujubkan, apa mau yang kita sombongkan, ilmu itu pun dari Allah. Jabatan, kekuasaan itu amanah daripada Allah. Harta juga begitu, titipan daripada Allah. Apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita ucapkan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga pun apabila rasa butuh Allah Taala musyahadati terhujam dalam hati kita, maka hilanglah perasaan iri dalam diri kita, hilanglah perasaan dengki hasad dalam diri kita. Apa yang mau kita irikan, apa yang mau kita dengkikan, semuanya yang mengatur, semuanya yang mengatur, semuanya yang memberi, al-mu'ti, al-mani yang mencegah, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, Al-Mu'izzu yang memuliakan, Al-Mudhillu yang menghinakan, semuanya adalah Allah. Apa yang mau kita irikan kepada orang lain? Kalau kita dalam perasaan kita sadar, bukan hanya tahu, sadar. Karena sadar dan tahu itu lain. Kalau sadar dalam bahasa Arabnya identik dengan ma'rifah, kalau hanya tahu identik dengan kata alimah. Kalau masalah tahu bahwa semuanya datang dari Allah, meskipun orang kafir tahu, meskipun orang fasik tahu, tetapi untuk mencapai sadar itu perlu tahapan-tahapan, melalui proses-proses zikir
berpikir. Kesadaran ini, tingkatan ini juga pun apa yang mau kita inginkan kepada orang lain. Ada firman ibu Allah. Kalau kita benci terhadap pemberian Allah kepada orang lain, berarti kita benci kepada Allah. Perasaan ini harus kita tanamkan, ucapkan dalam sebuah kita yang amat dalam perasaan kita, sehingga penyakit qalbi, penyakit hati, mulai dari sombong, riya, ujub, iri, dengki, hubbu dunya, keterlaluan, hilang dengan sendirinya. Sudah dengan sendirinya karena perasaan ini. Dan untuk mencapai makom ini di dalam Thariqah Qadiriyah diajarkan bagaimana kita berpikir ala kaifiyatil maksus, atas kaifiat tata cara tertentu berpikir la ilaha illallah dengan gerakan tata cara tertentu untuk diri kita sadar sampai kepada makom ini al-hudur ma'allah bima sur'atihi musyahidi musyahadati masyru'atihi, sampai betul-betul dalam rasa sadar makrifat la ilaha illallah annal fa'il hakiki huwa Allah, sampai sadar bahwa fa'il hakiki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Thariqah Qadiriyah untuk juga pun mempercepat bagaimana kita sampai pada makom ini, diajarkan di dalam Thariqah Qadiriyah kita berzikir illallah, 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 illallah. Ada 4 maratib tingkatan. Yang pertama yang harus kita pegang, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak akan menyembah kafir, tidak akan menyembah syaitan, tidak akan menyembah kezaliman, kita akan menyembah Allah semata. La maqsuda illallah, tingkatan yang kedua, tidak yang dimaksud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya sampai 4. Dan terus tingkatan berikutnya al-hudur fi maqami musyahadati sifatihi, yaitu hadir, merasa hadir di dalam rasa kita, di dalam satu hal yang paling dalam, yaitu rasa kita, dalam maqam musyahadah, menyaksikan sifat-sifat Allah. Ini diibaratkan di dalam zikirnya orang-orang Qadiriyah, huwallah, al-awsaf, seluruh sifatnya makhluk, sifatnya semuanya hakikatnya pancaran daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak punya sifat apapun. Misalkan hakikatnya al-hayy, maha hidup, al-muhyi, al-mumit, al-hayy, itu adalah sifat maha hidup. Makhluk bisa hidup karena yang menghidupi Allah. Ini zikirnya kita harus menghayati huwallah, huwallah. Jadi dalam pengertian ini kulul akwan jatuh sifatihi, setiap alam semesta, seluruh makhluk, seluruhnya akwan selainnya Allah, makhluk ini yang jauh dari sifatihi, al-wal ini akan kembali semuanya kepada sifat Allah. Huwallah, huwallah, huwallah. Jadi dirinya yang memiliki sifat berasma Allah adalah Allah. Ini tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan yang pertama tidak menyaksikan sesuatu, tidak menyaksikan kejadian sesuatu anda berada di Allah, kecuali menyaksikan adanya Allah, perbuatan Allah. Tingkatan yang kedua
di dalam perasaan, di dalam sini hanya menyaksikan sifat Allah. Adanya makhluk yang ada dan yang akan ada, terjadinya apa sesuatu di dunia dan seisinya, baik dalam mimpi atau malam-malamku, semuanya adalah pantulan atau bayangan atau fitril asma wa sifat, bayangan sifat-sifat Allah. Ini yang kedua. Sehingga ini lebih halus, lebih matang dengan tingkatan yang tadi. Ini tingkatan yang kedua. Nah, terus setelah mantap ini pindah kepada makom yang ketiga. Tingkatan yang di atasnya. Al-hudur ma'adam syuhudi syekh di makhlukat ini. Merasa hadir serta tidak menyaksikan sesuatu daripada makhluknya. Merasakan hadir dengan Allah, tidak menyaksikan, tidak melihat sesuatu di dalam batinnya selainnya Allah. Makhluknya syekh ma'alim syuhud syekh di makhluk ini, tidak ada penyaksian sedikit pun tentang makhluknya. Lah ini untuk mencapai tingkatan ini, orang-orang alhamdulillah sebagian yang orang itu mikir setelah itu tenggelam. Maksudnya tenggelam kemana? Tenggelam pada hadirat Allah, hanya menyaksikan Allah, merasakan yang Allah yang ada. Ini yang dikatakan sebagai tunggal. Ini yang dikatakan sebagai tunggal. Ini hudur hadirnya tidak merasakan sesuatu selain Allah. Secara simpelnya ini, seorang salih sabaria melihat apapun kejadian di dunia ini, penyaksiannya tidak hanya terhenti pada makhluk, tetapi langsung terus merasakan bahwa semuanya adalah sutradaranya satu, Allah. Kemudian dia melihat segala sesuatu tidak hanya tertahan kepada makhluk, akan tetapi dia sampai sadar bahwa segala sesuatu adalah dilal asma wa sifat, hanya bayan asma dan sifatnya saja. Sehingga penglihatannya tembus kepada al-hudur fi maqam musyahad sifatihi, merasa hadir dalam suatu maqam menyaksikan sifatnya dia. Terus setelah itu kepada suatu makom, di mana makom ini tidak menyebut dan disebut. Istilah Kanjeng Sunan Bonang dalam kitab Adab Makna menang. Diamnya itu tenggelam tersesat, memfanakan diri, bahwa diri fansirna ilmu kulluman alaihi wafat, bahwa diri bagian daripada iman yang disebut dalam Al-Quran. Begitu juga dengan alam semesta dan seisinya makhluk, seisinya. Wayakor badul jalali wal ikram, merasakan yang lanjut itu hanya Allah. Memejamkan mata, menang, tidak menyebut apa-apa, tak menyebut, tak disebut, hilang sejenak dirinya, kehadirannya fana, sehingga merasakan yang berhak menyatakan anak, yang berhak menyatakan aku atau insun hanya Allah Ta'ala. Dan diri kita tidak pantas mengaku-aku. Diri kita tidak pantas mengaku-aku, karena diri kita tidak punya apa-apa, bahkan tidak memiliki apa-apa. Bahkan diri kita sudah tersesat, sirna, fana pada kemurnian tauhid.
Dan ini Al-Fatihah tidak akan panjang lebar. Juga pun ada yang mengibaratkan Nabi aywan lagi satu ibarat ini kita udur bil ma'iyyati wal hadiyah wal aqrabiyah. Ini biasanya yang dipakai oleh kalangan syar'i. Yang tadinya dipakai oleh kalangan syar'iyah bahasanya. Tetapi dalam praktek atau pencapaian makrifat idrak sama. Sebagian bil ma'iyah merasa selalu bersama dengan Allah, menurut saja merasa dengan Allah. Sehingga orang tersebut timbul takut kepada Allah. Indah haitsu kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Karena apa? Di mana berada selalu bersama dengan Allah, sehingga malu kepada Allah, takut kepada Allah. Ini namanya ma'iyyah. Terus tingkatan berikutnya adalah ahadiyah. Lebur lenyap tidak ada yang hanya Allah. Allah tunggal dalam zatnya. Allah berada dalam zatnya. Ini namanya ahadiyah, makom ahadiyah. Dan kemudian adalah al-aqrabiyah. Diri bukan sudah betul-betul sirna dalam perasaannya, akan tetapi sangat dekat dengan Allah. Dan dekatnya Allah kepada kita lebih dekat daripada diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran dijelaskan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada mereka daripada lebih dekat daripada orang lain pada lehernya. Nahnu aqrabu ilaikum walakin la ta'lamun. Walakin la ta'lamun. Aku sangat dekat dengan kamu yang tidak tahu. Ini adalah makom aqrabiyah. Tapi makom aqrabiyah kita jangan keluar dari paham Asy'ariyah. Aqrabiyah yang kama ilaihi yang batas Allah. Agar kita sekali lagi seperti keterangan Syekh Ahmad Al-Fasribi, karena yang ini dipakai oleh biasanya dipakai oleh tariqat Nasyabari atau Syariyah. Saya memakai keterangan daripada Syekh Ahmad Al-Fasribi atau Al-Mutudiyah Rabbani, kedekatan bima ilaihi yaitu yang batas menurut Allah. Di dalam Naqsyabandiyah dikatakan sebagai muraqabah. Lah, di dalam Syariyah bisa dilatih dengan dilisankan atau dalam sirri atau di dalam batin. Allahu Allah atau dengan lafaz Allah Alhu semuanya di dalam ada di Syariyah. Fa Muhammadiyul kamil, fa Muhammadiyul kamil maka ada pun Al-Muhammadiyul kamil begitu Nabi Muhammad yang sempurna. Makom begitu Nabi Muhammad yang sempurna. La yastaqulu fi wajhin wahidatin, tidak menempati dalam suatu tempat yang satu. Tidak menempati dalam tempat yang satu. Berhubungan dengan Allah Taala, bahkan dia berpindah-pindah daripada hadat yang tidak. Walaysa maqam khusus, dan tidak ada bagian dalam makom tertentu. Jadi yang sebelumnya makom kamil itu pindah-pindah terus ke atas ke bawah. Apabila sebagai contoh, apabila dia matanya terbuka atau bersama dengan makhluk, dia sadar makhluk itu ada. Haji Faisal ada, Haji Rifat ada, Ustaz Syukri ada, Ustaz Rifat Ulum ada. Akan tetapi adanya semuanya, geraknya dan diamnya dan hidupnya semuanya adalah sutradaranya Allah. Dan sadar hakikatnya secara hakiki adalah bayanan adalah bayanan dari
atau istighfar atau istighfar, menjamkan mata, mengkonsentrasikan diri untuk tergerak pada Rasul hatinya, dia merasa tersebut tidak ada. Yang ada hanya Allah. Apabila matanya terbuka, dia kembali sadar bahwa makhluk itu ada. Ini namanya Alhamdulillah. Yang tidak sempurna, misalkan seperti orang-orang itu akalnya disimpan oleh Allah sehingga dia tidak merasa makhluk itu ada, sehingga yang dia lihat hanya sebagai sifat Allah, atau yang dilihat hanya Allah, sehingga lupa pada makhluk. Contohnya ada orang itu bukan Al-Muhammadiyah, bukan. Al-Muhammadiyah adalah seorang salih, zahirnya salih, batinnya juga pun jadi bersalih. Jadi sekarang aku jelaskan apa perbedaan antara salih fakor, majnun fakor, dan yang paling baik adalah salih berwusul. Jadi Al-Muhammadiyah kami tetap, meskipun dia punya ma'rifah atau kesadaran atau dengan Allah, akan tetap berinteraksi dengan makhluk, punya akhlak dan kesopanan, tetap menjaga nilai-nilai syar'i, tetap menjaga adab-adab syar'i. Tidak ada Muhammadiyah karim. Adapun yang tidak sempurna juga pun kaum salikin hanya terbatas kepada penglihatan apa yang dilakukan mata, sehingga dia terjamin dengan dirinya sendiri, sehingga rawan penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit sombong terjadi dalam hatinya. Atau majnun fakor, dia tidak melihat makhluk, yang ada hanya Allah, sehingga dia tidak pakai tata krama syar'i, dan itu pun bagi mereka tidak salah. Karena ada syar'i, taklif syar'i ini ditaklifkan kepada orang yang sempurna akal atau orang yang punya akal. Ada akal yang kurang sempurna atau akal yang disihkan oleh Allah, bukan kena taklif syar'i. Jadi orang gila dan orang majnun tidak kena taklif syar'i. Bedanya, kalau orang majnun itu adalah orang yang dekat dengan Allah, para kekasih Allah. Kalau orang gila karena stres, karena sumpah atau salkoh, itu bukan bernama bukan lain. Dan semoga pengertian ini bisa bermanfaat kepada kita semua, dan kita semua semoga menjadi Al-Muhammadiyah kamil, punya perasaan ada fa'il hakiki Allah, punya perasaan juga pun seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah hanya mayat fitrah di asma wa sifati, dan juga pun dalam proses hati kita merasakan yang itu berwujud, la wujuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa taksabaniyah kita merasakan muraqabah ahdiyah, muraqabah ma'iyah, muraqabah al-akrabiyah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minallah at-taufiq wal hidayah من عدايا والرضا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والنذرة والبركة والنفحات ومن سيدي عبد القادر الجيلاني ومن سيدي عبد الله الشقاري ومن سيدي أحمد بن البشاشي على البركات والنفحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.